Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ajeng Pangestu. Saya dari kelas B1 akan menjelaskan tentang bab i'rab dalam ilmu nahwu dan juga bagaimana cara mengi'rabkan sebuah kalimat. Nah, ilmu nahwu sangat berperan penting dalam pembelajaran kitab, terutama untuk mendalami suatu kitab. Kita harus paham betul bacaan-bacaan yang terkandung dalam kitab tersebut. Seperti pada pembahasan kali ini, kita akan menerangkan tentang i'rab. Seperti halnya bahasa-bahasa yang lain, bahasa Arab mempunyai kaidah-kaidah tersendiri di dalam mengungkap atau menuliskan sesuatu hal, baik berupa komunikasi atau informasi, terutama dalam memahami ilmu agama yang mana bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana diperlukan kaidah nahwu di dalamnya. Terdapat kajian-kajian tentang bagaimana cara membaca kitab dengan benar, dan salah satunya adalah pembahasan tentang i'rab. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari i'rab, apa itu tanda-tandanya, apa huruf-huruf maksud dari i'rab tersebut, dan bagaimana cara mengi'rabkan sebuah kalimat. Pembahasan mengenai i'rab yang pertama adalah pengertian i'rab. Nah, pengertian i'rab itu sendiri yaitu al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, yang artinya i'rab adalah perubahan akhir kalimah karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafadz ataupun secara perkiraan. Nah, maksudnya adalah i'rab itu mengubah syakal tiap-tiap akhir kalimah disesuaikan dengan fungsi amil yang memasukinya, baik perubahan itu tampak jelas lafadznya atau hanya secara diperkirakan saja keberadaannya. Nah, maksud dari perubahan itu adalah perubahan dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah, dari kasrah ke sukun dan sebaliknya. Nah, maksud dari akhir kalimat itu sendiri yaitu i'rab hanya membahas akhir kata saja, tidak di depan dan tidak di tengah kata. Maksudnya hanya merubah bunyi atau pengucapan akhir, misal atau di kasrah atau di fathah atau di dhammah. Nah, itu yang dirubah hanya terakhirnya saja, bukan di awal ataupun di tengah. Nah, yang dimaksud dengan karena perbedaan amil yang masuk ke dalam kalimah itu maksudnya adalah perbedaan amil yang akan mengakibatkan perbedaan kedudukan suatu kata di dalam kalimat. Jadi perubahan akhir kata disebabkan oleh kedudukan sebagai subjek atau objek dan sebagainya yang berbeda-beda di dalam kalimat. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pembagian dari i'rab dan apa saja tanda-tandanya. Oke, tidak. Jadi i'rab itu memiliki kedudukan dan juga tanda-tandanya, yaitu yang pertama, i'rab, macam-macam i'rab. Yang pertama adalah marfu ya. Yang kedua adalah mansub. Yang ketiga majzum. Yang terakhir adalah majrur. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah marfu. Kita sini aja, marfu ya. Marfu itu artinya adalah tempat yang berkedudukan rofa. Nah, ada 7 tempat yang berkedudukan rofa, yaitu yang pertama adalah mubtada,
Yang kedua adalah khobar. Yang selanjutnya adalah fa'il. Yang selanjutnya adalah naibul fa'il. Yang selanjutnya adalah, ini berapa? 1, 2, 3, 4. Yang selanjutnya adalah isim kana. Ini ya, kana. Terus ada khobar inna. Terus yang ini sudah berapa? 6 ya. Yang terakhir berarti ada at-tawabi lil marfu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya apa satu-satunya ini. Ya, kalau mubtada kan adalah secara gambaran umumnya kan awal kalimat ya. Kalau khobar kan penyempurna dari mubtada, fa'il adalah pelaku dari fi'il, atau kita bisa ketahui bahwa apa itu namanya, predikat. Biasanya kita menyebut kalau di SPUK itu predikat ya. Nah, dan ini dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda dari marfu itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama adalah dhammah, ada alif, dan juga wawu. Nah, yang pertama adalah dhammah. Maaf, tulisan saya jelek. Jadi dhammah ini ada apa namanya, ada tiga yang marfu'nya itu ditandai dengan dhammah, yaitu yang pertama adalah isim mufrad. Nah, ada jamak muannas salim. Salim. Ada apa tadi? Jamak taksir. Jadi ketiga ini nanti i'rabnya adalah i'rab rafa namun berharokat dhammah. Oke. Yang selanjutnya tanda i'rab marfu selanjutnya adalah alif. Nah, alif ini ada satu saja, yaitu mutsanna. Jadi ketika ada mutsanna maka tanda i'rab rafa'nya adalah alif. Nah, yang selanjutnya adalah wawu. Nah, wawu. Sini ya. Wawu. Wawu ini ada 3 tempat yang nanti yang di rafa'nya itu ditandai dengan wawu. Yaitu pertama jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah pasti teman-teman yang kalau udah tahu pasti banyak yang tahu ya apa itu asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu adalah abun, abu, akhu, hammu, fu, dan tu. Nah, jadi ini adalah 3 adalah tanda-tanda dari i'rab rafa ya. Oke, maaf mendadak hujan jadi suaranya agak bising ya. Jadi kali ini kita membahas contoh-contohnya. Nah, di sini ada jumlah yaitu thalibun jadidun. Nah, mari kita i'rabi jumlah tersebut. Nah, sudah jelas ya, ini i'rabnya adalah i'rab rafa. Jadi ini adalah marfu ya, termasuk marfu. Namun kita kan belum tahu ini jenis apa. Nah, mari kita kupas satu persatu. Nah, thalibun ini
adalah mubtada. Nah, mubtada itu sendiri adalah salah satu dari marfu, ya kan? Nah, jadi ini apa, isim mufrad, ya kan? Isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad berarti tanda rafa'nya ya benar adalah domah, ya kan? Domah kan. Nah, ini ya kan, ini kan mubtada kan, ya kan? Dan dia kan isim mufrad. Jadi isim mufrad kan tanda rafa'nya adalah domah. Nah, kalau yang jadidun ini adalah sudah jelas yaitu khobar. Nah, khobarnya juga isim mufrad juga, jadi juga menggunakan domah, ya kan? Jadi sudah terjawab kalau cara mengi'rabkannya. Ini apa namanya? Mubtada dan khobar. Nah, begitu pula yang yang muannas. Ini juga ini at-talibatu jadidatun, sama. Ini juga mubtada, juga khobar, cuma bentuknya saja yang muannas. Nah, yang selanjutnya ini adalah kalimat yang di bawahnya ini juga masih mubtada dan khobar, namun ini bentuknya adalah jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Jadi ini tandanya adalah domah, ya kan? Dan dia khobar karena dia ini domah kan, sudah jelas ada domahnya. Ini namanya khobar. Nah, kalau ini adalah bentuk jamak taksirnya. Kalau jamak taksir berarti tanda i'rabnya domah kan? Yang selanjutnya adalah fa'il, ya kan? Fa'il itu berarti pelaku dari fi'il. Nah, di sini ada kalimat kan, thalibun yang suruh bla bla bla. Nah, di sini thalibun ini adalah fa'il. Karena kalau di jumlah ismiyah kan susunannya adalah bukan jumlah ismiyah ya. Itu bukan jumlah ismiyah sih. Ini ada thalibun yang suruh ya. Ralat tadi yang tadi ralat aja, ini thalibun yang suruh. Nah, ini adalah fa'il. Jadi fa'il itu termasuk salah satu marfu atau yang berkedudukan rofa. Nah, tanda rofanya apa? Ini dia. Tanda rofanya adalah domah. Nah, begitu juga ini naibul fa'il. Naibul fa'il itu ya ini adalah bentuk dari naibul fa'il. Jadi bisa dikatakan kalau naibul fa'il itu kayak passive voice atau tidak membutuhkan objek sebenarnya. Kayak ini, kayak kebalikan dari kayak fi'il mudhari, tapi dia tuh kayak kebalikannya gitu loh. Kayak ini kan yang suruh artinya menolong, nah ini dibalik ini yung soru, jadi yang ditolong, menggunakan tanda i'rab domah juga. Maaf ya kalau orang kurang jelas, soalnya juga kurang pemahaman. Oke. Dan selanjutnya dan sebagainya. Itu tadi yang marfu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah majzum. Oke, yang kedua adalah majzum ya. Majzum ini adalah yang dijazmkan. Nah, yang atau kedudukan yang dijazmkan itu adalah ada dua, yaitu fi'il mudhari yang apabila didahului oleh perangkat yang menjazmkan, ya. Yang kedua adalah fi'il mudhari dalam jawab talab. Oke, untuk tanda-tanda i'rab jazmnya itu ada 3, yaitu yang pertama adalah sukun,
yang kedua adalah hadfun nun, dan yang terakhir adalah membuang huruf ilat ya. Untuk yang pertama adalah sukun. Sukun adalah fiil mudhari' shahih akhir ya. Maksudnya sukun ini berlaku untuk fiil mudhari' shahih akhir. Nah, contohnya langsung contoh saja. Yaitu tulis lam yalid walam yulad. Ini yang disebut tadi fiil mudhari' shahih akhir. Nah, ini mengapa kok disukun? Karena didahului oleh perangkat yang menjazmkan lam ini. Nah, ini kan fiil mudhari' shahih akhir. Nah, jadi menggunakan i'rab jazmnya menggunakan sukun. Dan juga gitu ya. Terus yang kedua adalah hadfun nun. Nah, hadfun nun ini ada af'alul khamsah. Af'alul khamsahnya kan tahu kan, af'alul khamsah kayak taf'uluna, yaf'uluna itu tadi. Nah, kita ambil contoh ya, yang lam taf'ulu. Nah, ini mengapa kok lam taf'ulu tidak lam taf'uluna? Dikarenakan di sini sudah terdapat perangkat yang menjazmkan. Jadi ini harus membuang nun. Jadi ini tanda i'rab jazmnya adalah membuang nun. Aslinya kan taf'uluna. Karena dia sudah dimasuki oleh perangkat yang menjazmkan, maka dia harus beri'rab jazm, yaitu dengan tanda ini membuang nun. Yang ketiga adalah membuang huruf ilat. Nah, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, membuang huruf ilat ini berlaku di fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kenapa kok dari tadi fi'il mudhari'? Terus karena fi'il mudhari' itu mu'rab, jadi bisa di-i'rabi. Beda lagi kalau fi'il madhi dan fi'il amar, karena mereka sudah tidak bisa diubah-ubah, ya kan? I'rabnya sudah dia tetap i'rabnya tetap. Enggak tahu, lupa istilahnya. Terus yang membuang ilat ini contohnya dia kayak ini. Ya lam yardo itu tadi. Yardo ini aslinya gini ya. Aslinya yardo gini. Tapi karena kemasukan lagi-lagi perangkat yang menjazmkan ini, jadi dia adalah ini. Jadi menghilang huruf. Jadi dia harus jazm. I'rabnya harus jazm dengan tanda, yaitu ini, membuang huruf ilat. Nah, ini. Itu untuk yang majzum. Kita next yang majrur. Yang selanjutnya adalah majrur. Majrur adalah tempat kedua yang dijerkan. Jadi majrur adalah yang dijerkan. Jadi ada 3 kedudukan yang beri'rab jar, yaitu yang pertama adalah isim mudhof ilaih atau mudhof ilaih. Yang kedua adalah didahului huruf jar atau huruf qasam.
Nah, yang terakhir adalah atawabi lil majrur. Nah, untuk tanda-tandanya itu ada 3, yaitu kasroh, fathah, dan juga ya. Nah, untuk kasroh sendiri ada 3 juga, ada 3 ini, ada 3 yang i'rab jarnya adalah kasrah. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir, dan yang ketiga adalah jamak muannats salim. Nah, yang kedua juga ada fathah. Fathah itu yang beri'rab jar dengan tanda fathah itu adalah isim yang la yunsharif. Nah, yang ketiga adalah ya. Jadi ya ini berguna untuk mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Nah, langsung saja ini contoh dari i'rab jar ya. Ini ada kalimat roja Ahmadu minal madrasati. Nah, di sini ada kalimat ini ya, yang ini. Nah, yang ini ada kita i'rabi bersama-sama. Yang roja ini adalah fi'il madhi ya. Fi'il madhi kan mabni fathah ya kan. Kalau ini adalah fa'il. Jadi Ahmadu itu adalah fa'il. Nah, fa'il tadi ada, yaitu beri'rab rafa. I'rabnya jadi rafa yang berupa domah karena dia adalah isim mufrad. Nah, maksudnya adalah minal madrasati. Nah, minal madrasati ini adalah jar majrur, yaitu ini yang disebut majrur karena apa? Didahului dengan huruf jar. Dan huruf jar itu ada banyak sekali, kayak di kitab Amtilat itu ada nazaman tentang jar, ada haka huruf al jari wa yamin ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mundurub balamu kai wa wata wal kafu wal ba wal ala lanata. Itu ada huruf jar itu rupanya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mundu ruba li kai wataka bi la ala wa mata. Dan itu sebanyak itu huruf jar itu. Nah, di sini kan ada kata min itu adalah salah satu dari huruf jar, makanya setelah min itu majrur. Setelah huruf jar berarti majrur, atau yang dijarkan berarti al madrasati ini i'rabnya i'rab jar dengan tanda i'rab jarnya adalah kasroh karena apa? Dia isim mufrad. Nah, ini adalah tanda yang itu mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu kayak susunan idhofah ya, ada mudhof dan mudhof ilaih. Nah, yang mudhof ilaih itu harus jar. Nah, ini masjidun kulliyati ya, ini kulliyati. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk yang jar. Nah, yang selanjutnya adalah mansub. Jadi mansub ini adalah yang dinasabkan. Nah, ada 13, banyak sekali kedudukan nasab. Nah, yang pertama adalah maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah, maf'ul fi, hal, tamyiz, mutsanna, mandi, khabar kana, isim inna, isim nafiyal jinsi, dan atawabi lil mansub. Nah, untuk tanda-tandanya ada 4. Yang pertama adalah fathah. Ini fathah, ada alif, kasroh, dan ya. Nah, ini berlaku fathah itu apabila isim mufrad dan jamak taksir. Kalau alif i'rab
nasabnya alif itu berlaku pada asmaul khamsah. Nah, untuk yang kasrohnya, i'rab nasab kasroh, yang kasroh itu berlaku pada jamak muannats salim. Dan untuk i'rab nasab yang ya itu untuk musanna dan jamak mudzakkar salim. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada keterangan-keterangan yang salah karena saya juga masih belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan juga saya juga masih belajar, dan saya juga akan terus belajar mengenai nahwu. Semoga nanti saya lebih bisa menguasai tentang pelajaran ini dan video tadi. Dan saya mohon maaf sekali lagi apabila ada ada kesalahan-kesalahan teori-teori yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.